Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Hasudin, NIM 202038622010116. Saya akan membahas beberapa materi yang telah dipelajari dalam mata kuliah ekonomi mikro. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi mikro syariah, kedua, asumsi rasional dalam ekonomi Islam, ketiga, konsep kebutuhan ekonomi mikro Islam, keempat, teori konsumsi dalam mikro Islam, dan yang kelima yaitu teori permintaan dalam mikro Islam. Yang pertama, konsep dasar ekonomi mikro Islam. Nah, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti rumah tangga. Menurut istilah pakar ekonomi, ekonomi adalah usaha untuk mendapat dan mengatur kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif. Ekonomi mikro adalah salah satu cabang dalam ilmu ekonomi yang berfokus mempelajari perilaku atau hubungan timbal balik antara produsen dan konsumen yang terlibat di dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi mikro bisa menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa di setiap pengambilan keputusan dalam kegiatan ekonomi. Nah, materi yang kedua yaitu asumsi rasional dalam ekonomi Islam. Jenis-jenis asumsi rasional ada dua, yaitu rasional kepentingan pribadi dan rasional berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Nah, yang pertama itu rasional kepentingan pribadi. Pengertian kepentingan pribadi di sini tidak harus selalu diartikan dengan penumpukan kekayaan dan harta oleh seseorang, di mana kepentingan pribadi yang diasumsikan di sini ialah setiap individu akan selalu berupaya mengajar berbagai tujuan dalam hidup ini dan tidak hanya memperbanyak. Nah, yang kedua yaitu rasional berdasarkan tujuan yang ingin dicapai saat ini. Teori keputusan modern yang diaksiomatis tidak berasumsi bahwa manusia selalu bersikap mementingkan dirinya sendiri. Teori ini berasumsi bahwa manusia selalu menyesuaikan refleksinya sepanjang waktu dengan jumlah prinsip. Nah, perspektif Islam mengenai asumsi rasional. Ekonomi Islam yang membantu manusia untuk mencapai kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi dari kelangkaan sumber daya yang mengikuti maqasid syariah. Ekonomi Islam sejatinya dapat menjadi kekuatan baru dalam mewarnai kehidupan manusia. Kombinasi dimensi spiritual yang meneduhkan serta rasionalitas yang meyakinkan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Dengan itu, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia tidak semata berlaku secara individual, tetapi juga yang bersifat sosial. Materi yang ketiga yaitu konsep kebutuhan dalam Islam. Ekonomi merupakan aktivitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi Islam, yaitu keinginan seseorang untuk dapat menyamakan kebutuhan dengan keinginan. Terkadang orang menyebutkan sesuatu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda. Dalam pembahasan ekonomi konvensional, kesejahteraan hidup manusia biasa tercapai saat kebutuhan atau keinginan terpenuhi. Kebutuhan merupakan cerminan perasaan atau perspeksi rasa tidak puas atau rasa kekurangan yang ada dalam diri manusia yang ingin dipenuhi agar meraih kepuasan. Kegiatan ekonomi yang penting salah satunya adalah konsumsi. Kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi merupakan salah kesatuan yang saling berkaitan dan ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Nah, materi yang keempat yaitu teori konsumsi dalam mikro Islam. Konsumsi dalam Islam, seorang
Seorang muslim dalam setiap tindakannya harus berdasarkan etika keislaman. Etika berarti menyangkut kelakuan yang menuruti norma-norma kehidupan yang baik. Adapun etika Islam berarti menuruti hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala agar manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di bidang ekonomi, etika Islam berarti seseorang ketika mengkonsumsi barang-barang atau rezeki harus dengan cara yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168, artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Akan tetapi, persentase kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sangat beragam. Ada sebagian orang yang sangat berlebihan dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga timbul sikap berlebih-lebihan. Sebaliknya, kita dapatkan sikap kikir dalam memenuhinya, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Dalam ekonomi Islam, pemenuhan kebutuhan akan sadang, pangan, dan papan harus dilandasi dengan nilai-nilai spiritualisme dan adanya keseimbangan dalam pengolahan harta kekayaan. Selain itu, kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus berdasarkan batas kecukupan, baik atas kebutuhan pribadi maupun keluarganya. Kebutuhan terkait dengan segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia daripada makhluk-makhluk lainnya. Misalnya, baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagainya. Materi yang kelima atau materi terakhir yaitu teori permintaan dalam ekonomi Islam, dalam mikro Islam. Permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas membeli disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut sebagai istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkat harga, tingkat pendapatan, serta dalam periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan juga memiliki definisi tersendiri. Menurut Ibnu Taimiyah, pengertian permintaan adalah hasrat terdapat sesuatu atau jumlah barang yang diminta secara gratis. Secara garis besar, permintaan dalam pengertian ekonomi Islam sama dengan pengertian yang ada pada ekonomi konvensional. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dalam keinginannya pada kegiatan ekonomi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.